atau yang kedua, apakah pemecatan dibatalkan atau sebetulnya tidak pernah ada pemecatan waktu itu? Atau pemecatan dengan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat, itu katanya sangat mempengaruhi penyematan jenderal untuk memastikan bahwa proyek ini tidak mangkrak dan berjalan sesuai dengan target. Udah berapa T Pak yang dikeluarin Pak? Maka ya ini beyond 3 periode, ngerti nggak maksud gua? Namanya ekor jas atau kotail efek itu akan berdampak pada partai pengusung. Nah itu makanya anomalinya. Apalagi Prabowo itu bukan sekadar kader partai, tapi dia ketua umum partai. Nanti kan katanya 1 Maret ada demo yang lumayan besar juga tuh, karena teman-teman mahasiswa. Oh katanya ada yang telat datang tuh karena mempersiapkan demo 1 Maret ya Mas Akil ya? Gue deg-degan nih, situasinya kayak kita nih lagi jadi provokator aja. Riga nih masuk-masuknya terlalu dalam, gue udah main-main gitar. Kan gue justru menenangkan kan, belum tentu terjadi, kan gue bilang gitu. Kecuali gue mengatakan ini pasti akan terjadi dalam waktu dekat, nah, itu provokatif dong bos. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, karena mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. 2 minggu setelah pencoblosan kita ditinggal Imam Priyono dan semua karena cinta. Dia kemana sih? Dia cuti. Cuti apa ya dia istilahnya nih? Cuti pemilu ya? Cuti kalah. Cuti kalah. Menang dia. Oh dia menang ya? Tembus dia kalau tidak ada sulapan. Ya. Oke, teman-teman semua, saya hanya bersama Mas Riga nih hari ini dan kita berdua sebelum Mas Agil menyampaikan pesan yang biasanya itu, jadi saya mundur duluan. Ya. Gitarnya ditaruh enggak? Ya, enggak usah. Nah, jadi ada 2 yang sedang menarik perbincangan, 3 ya. 3 yang pertama adalah kenapa kemudian Pak Jokowi membicarakan tentang atau mempersiapkan dana abadi umat makan gratis sampai ngantuk gitu Riga di APBN ya katanya ya. Kemudian yang kedua ada Fatur atas kemarin. Ya. Ada penyematan bintang 4 buat Pak Prabowo. Jenderal kehormatan. Jenderal kehormatan, polemiknya apakah ini kemudian satu mengubah sejarah reformasi atau yang kedua apakah pemecatan dibatalkan atau sebetulnya tidak pernah ada pemecatan waktu itu? Atau pemecatan dengan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat, itu katanya sangat mempengaruhi penyematan jenderal. Karena kalau diberhentikan dengan hormat itu masih bisa katanya. Makanya harus tanya sama yang ahli. Oh. Soalnya sampai sekarang tuh belum ada dokumen resmi. Enggak, tapi ini kita bahasnya kebalik deh, kita bahas jenderal dulu. Tapi terus kenapa sih perlu seperti itu gitu? Maksud gue, ini mohon maaf ya Mas Agil ya, kan saya kan orang awam rakyat nih. Kan nanti Prabowo jadi presiden, dia kan panglima tertinggi. Dia nggak perlu bintang-bintangan kan? Ini jadi sebetulnya Pak Jokowi yang mau atau Prabowo yang mau sih? Kalau dugaan lu? Kalau menurut gue sih Jokowi yang mau, dia lagi tanam budi supaya Pak Prabowo baik-baik ke anaknya. Sama dia, karena seperti yang kita perbincangkan sebelum-sebelumnya, sebenarnya 14 Februari 2024 itu bukan finish line dari pertempuran politik di 2024. Justru itu mungkin saja bagi sebagian elit itu adalah the end of the start, jadi akhir dari sebuah permulaan sebenarnya. Karena sebenarnya mungkin yang akan bertarung itu adalah faksi A dan faksi B, mungkin. Jadi jangan-jangan juga omongannya Pak Jokowi untuk mempersiapkan dana
makan siang gratis itu juga dalam rangka nanam budi ke Prabowo Ya, demi anaknya. Budi sudah ditanam jadi Menkominfo kalau nggak salah ya. Ya, Bener kan? Sebudi siapa namanya lupa. Budi Aris Setiadi. Kita taunya Muni doang ya kalau gitu. Nggak, menurut lo gimana tuh? Jadi itu juga dalam rangka nanam budi juga tuh makan Ya siang. sekarang konsentrasinya Jokowi Jokowi ini bukan as a presiden, adalah bagaimana memastikan proses pemerintahan selanjutnya ini masih on the track dalam his mind gitu loh Pak. Dalam ruang berpikirnya dia tuh masih on the track. Nah jadi ya Bahlil kan sudah ngomong kan waktu habis rapat jadi doorstop sama teman-teman wartawan, ya kita harus persiapkan lah ini. Artinya ini kan ada upaya untuk membangun sinergitas karena pengaturan APBN untuk 2025 kan di masanya pemerintahan sekarang. Tapi yang akan menggunakan adalah pemerintahan yang baru gitu loh Pak. Ini akan penting ini. Dan kita akan Jadi benar nih apa yang dilakukan Pak Jokowi ini. ya ini adalah bagian dari apa yang dikatakan oleh banyak orang ya Jokowi masih ingin tetap ada dalam pusaran nanti ke depan. Entah Jadi, sebagai apa. lo mau bilang pokoknya Jokowi 3 periode ini jadilah. Ya kalau mencatat apa sih istilahnya ya, mengutip omongannya Gus Roma Hurmuzi, mega proyeknya Jokowi itu kan clear and clean adalah IKN, dan itu membutuhkan 3 kepemimpinan nasional. Artinya berarti ya hampir 30 tahun ke depan kan, untuk memastikan bahwa proyek ini tidak mangkrak dan berjalan sesuai dengan target. Udah berapa T Pak yang dikeluarin Pak? Maka ya ini beyond 3 periode, ngerti nggak maksud gua? 3 periode cuma berapa tahun? 15 kan? Ini 3 kepemimpinan nasional. Kalau satu kepemimpinan nasional itu kita hitungnya per 10 tahun ya, dengan asumsi petahana itu lolos kembali, berarti kan 30 tahun tuh Pak. Jadi ini ada kaitannya dengan Jaya Suprana gitu maksud lo? Dia ngomong Jaya apa? Suprana itu kan pemegang rekor muri ya. Dia yang ngasih-ngasih tuh kan. Selama ini kan rekor muri sama Pak Harto. Nah ini mau dipatahkan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Harto tuh bisa 32 tahun, ini Pak Jokowi mau lebih dari Ya itu. dengan different way ya, with different way. Tidak secara legal dia berkuasa 32 Tapi tahun kan ya. lo artinya mengecilkan Prabowo dong. Menurut gue sih. Loh, Gak, bentar. Lu terus mundur. Kita kayak film India ya. Ada gak? Ini Kalau gimana film sih India ini tuh idenya? Pak, tokoh baik itu selalu menang di akhir. Ya itu balik yang tadi tuh. Apa? Menurut lo emang Pak Prabowo mau diatur-atur Pak Jokowi? Oh tentu tidak. Makanya kan gue tidak mengecilkan Pak Prabowo. Makanya tadi the end of the start-nya adalah ini gitu loh. Ini adalah adu kuat mungkin. Jadi di antara kedua tokoh, the current leaders dengan pemimpin hari ini. The current leaders-nya kan Jokowi ini kan. Dan kalau kita melihat budaya birokrasi di Indonesia dan budaya politik di Indonesia, mereka itu kan sangat hormat bahkan loyal kepada pejabat yang sedang memimpin, bukan kepada pejabat yang sedang tidak memimpin. Coba tanyakan Mas Agil di kantor lamanya. Ya banyak orang juga mengatakan, Mas Agil, gue gak masalah Prabowo jadi presiden, tapi gue perlulah masih mempertanyakan Mas Gibran sebagai wapres, katanya begitu. Ya, Itu lo setuju gak? Banyak yang berpikiran begitu. ya sebagian hari ini berpikiran seperti itu kan sekarang. Oh gitu. Jadi sebetulnya Prabowo ini didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, tapi Mas Gibran dipertanyakan gitu. Ya gue nggak bilang seluruh rakyat Indonesia ya, karena masih ada 20% memilih Amin, ada yang 16 hingga 17% memilih Gama kan. Artinya secara hitung-hitungan quick count sampai saat ini memang Prabowo yang masih unggul dengan angka 56-57 ya, bahkan 58 bahkan. Itu tidak bisa ditutupi bahwa ada 2 instrumen kekuatan yang mensuplai angka itu. Yang pertama adalah Gibran, beyondnya adalah Jokowi, lalu kemudian Prabowo sendiri dengan kekuatannya Gerindra. Tapi yang harus kemudian kita diskusikan hari ini pasca 14 Februari, kemana suara Gerindra? Di mana-mana Pak, kalau lu pengamat politik yang sama ini diundang ke berbagai TV, namanya ekor jas atau kotail efek itu akan berdampak pada partai pengusung.
Nah itu makanya anomalinya. Apalagi Prabowo itu bukan sekadar kader partai, tapi dia ketua umum partai. Permasalahannya adalah kotel efek ini nggak terasa di Gerindra, justru berdampaknya kepada Golkar. Dan hari ini ada kemungkinan Pak, mungkin kita lihat sejumlah hitung cepat bahkan real count-nya KPU menempatkan PDIP nomor 1. Tapi ingat, pemimpin DPR nanti itu bukan ditentukan persentase suara nasionalnya, tapi jumlah kursinya. Kursi terbanyak. Nah, itu Golkar masih bisa mendapatkan itu karena sebaran kemenangannya Golkar itu lebih merata daripada PDI Perjuangan. Pertanyaan. Nyambung nggak maksud gue sampai sini? Gue ngerti itu. Mas Agil suruh gue nanya terus, maaf ya. Mungkin karena gue terlambat syuting hari ini jadi dilarang memberikan pendapat. Maaf mas, maaf. Enggak, itu ditanyain. Apa? Jadi kalau misalnya lo percaya bahwa Pak Prabowo akan jadi independen, apakah Pak Prabowo akan memanfaatkan hak angket ini untuk membuat dia menjadi lebih independen? Jadi maksud gue, apakah ada kemungkinan Gerindra juga mendukung hak angket ya bersama PDI Perjuangan, P3, Nasdem, PKS dan PKB dalam rangka membuat sosok Prabowo ini 100% presiden, bukan sebagai shadow-nya presiden sebelumnya? Kemungkinannya selalu ada Pak. Kalau kemungkinan itu tidak ada, tidak mungkin Jokowi Hadi menyiapkan ini semua. AHY diangkat jadi menteri ATR, terus kemudian bener ya? Pertanahan kan, ATR BPN. Terus kemudian tidak sampai seminggu kemudian Pak Prabowo yang sebagai Menhan diangkat kemudian mendapatkan penyematan gelar kehormatan Jenderal Bintang 4. Itu kan langkah-langkah yang tidak preventif tuh ya dari Jokowi. Iya, itu langkah-langkah antisipatif preventif kan kira-kira walaupun seperti itu. Kita sudah pernah melihat bahkan sering melihat Pak Jokowi kaget kan, gitu. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba Pak Prabowo bermanuver dengan Gerindranya dan jangan-jangan juga Golkar bisa bermanuver untuk melepaskan shadow ini kan jadi rahasia umum. Tapi tidak gampang loh Pak. Nggak, maksud gue gini, kan desas-desusnya. Iya. Kan mereka tersandra nih karena beberapa case yang ada kaitannya dengan hukum ya. Kan desas-desus. Mungkin itu akan menjaga itu. Tapi kalau kemudian hak angket ini berjalan dengan terutama ya dengan dukungan luar gedung DPR, itu situasinya mungkin akan berubah tuh. Makanya pasti wait and see nih. Gerindra dan Prabowo pasti juga akan wait and see. Melihat situasi mereka di parlemen. Oke lah nih secara Pilpres mereka sudah bisa kunci nih. Si presidennya adalah ketua umum mereka sendiri, Prabowo Subianto. Mereka lihat ini hitung-hitungan di DPR ini gimana. Dugaan aing Pak. Dan jarang salah pemirsa ini dugaannya. Ya. Gerindra akan lebih nyaman kalau PDIP yang juara 1. Kenapa? Karena clear. Garisnya ada di mana? Demarkasinya jelas, Pak. Tapi kalau kemudian juara 1 ini adalah yang warna satunya nih, itu yang bikin deg-deg. Jadi teman-teman ini kan rata-rata sering membicarakan pilpres ya kan. Gue dari awal kan ketika kita podcastan di sini, jangan lupakan pileg, jangan lupakan pileg. Karena itu nanti ada relasi kekuasaannya itu akan berkoneksi di sana. Makanya gue bilang wait and see bisa. Masalahnya akan menguntungkan siapa dan merugikan siapa. Sekarang kalau hari ini tidak mungkin Prabowo dan Gerindra mengatakan kita tidak mendukung hak angket, itu tidak mungkin. Tapi kalau ini nyambung dengan ini kan kita belum 1 Maret ya. Nanti kan katanya 1 Maret ada demo yang lumayan besar juga tuh karena teman-teman mahasiswa. Oh katanya ada yang telat datang tuh karena mempersiapkan demo 1 Maret ya Mas Akil ya? Emang keterlaluan imam ya? Udah kita tunggu-tunggu dia nggak datang. Udah bagus kita omongin cuti tadi di awal, dibuka sama Riga. Ya Allah, imam. Nah itu artinya kalau demo besar mendukung hak angket dari rakyat, dan jangan lupa sekarang beberapa faktor-faktor X ya seperti harga beras mahal, kemudian harga-harga lain yang juga mulai naik apalagi karena mau puasa ini kan, itu juga bisa jadi faktor pendukung tambahan ya. Jadi ada demo besar mahasiswa kemudian. Ya mungkin itu pemantik, cuman mungkin bedanya aku dengan yang lain, entah dengan Om Hensat juga. Ini soal timing, menggunakannya kapan.
Banyak orang yang meyakini dan menginginkan ini secepat mungkin dan sesegera mungkin. Tapi kalau penghitungan gua itu justru pasca semuanya sudah dilantik. Jadi is about the start aja. Kalau misalnya dilantik berarti kan Oktober awal. Karena petanya akan semakin kelihatan. Peta tuh peta apa sih? Peta koalisinya ini kan akan terjadi repositioning lagi, Pak. Iya, jadi kalau menurut gue jangannya 20 Maret dong. Gak usah sampai nunggu Oktober. Nggak gampang. Karena yang pegang kendali masih Jokowi. Ingat loh, Jokowi pernah bilang loh di depan publik, di hadapan media dia bilang dia punya informasi seluruh apa yang dikerjakan oleh partai politik. Berarti dia tahu dong Imam di mana sekarang. Nah, mungkin tahu. Artinya dia bahkan tahu yang akan dilakukan. Misalnya lu tadi bilang shadowing atau misalnya manuver, misalnya Gerindra melakukan aktivitas. Hari ini Jokowi masih punya akses informasi itu, Pak. Itu gua nggak ngarang ya, karena kan yang ngomong Jokowi sendiri kan. Bisa dicek di media kan. Dia punya akses informasi terhadap seluruh aktivitas partai politik. Dia punya informasi intelijen itu. Wajar lah dia panglima tertinggi, Pak. Jadi tidak semudah itu melakukan itu. Jadi bukan maksud hati mengkerdilkan upaya dari kawan-kawan untuk melakukan aktivitas. Itu bisa menjadi trigger, pemantik atau sumbu tambahan. Frans, lo mau nggak gantiin gue di sini? Nggak, khusus yang ini nih, gue deg-degan nih. Situasinya kayak kita nih lagi jadi provokator aja. Riga nih masuknya terlalu dalam. Gue udah main gitar. Kan gue justru menenangkan kan. Belum tentu terjadi, kan gue bilang gitu. Kecuali gue mengatakan ini pasti akan terjadi dalam waktu dekat, itu provokatif dong, bos. Ya tapi kan lo orangnya Jokowi. Gue orangnya Jokowi. Jadi lo kan bisa tahu juga. Ya, nggak, jadi gimana sih? Nih oke, kita balik lagi kan, ini asumsi nih ya, hak angket ada. Ya angket, tapi kan gue selalu bilang nih soal waktu. Kondisi ekonomi ada. Kondisi ekonomi ada. Pertanyaan-pertanyaan publik di jalanan akan ada. Iya. Mahasiswa juga mulai bertanya. Apa? Jadi gimana kira-kira nih? Dan kata lo, bahkan sebetulnya gue memprediksi tantangan pertamanya Pak Jokowi itu yang gue cerita waktu edisi sebelumnya kan, 20 Maret pada saat diumumkan oleh KPU, itu dia membuktikan diri bahwa dia lemdak atau tidak. Pak Prabowo tuh gimana? Masih ngikutin dia atau tidak? Masih. Ayo ya, kita serahkan ke warga berisik di kolom komentar. Setelah 20 Maret akan seperti apa? Kalau menurut lu mungkin akan menjadi lemdak dan segala macam. Kalau menurut gua dia masih pegang kekuasaan. Ada satu hal, Pak, yang mungkin bisa dicari sama Mas Agil informasinya. Hanya ada 2 partai di Indonesia yang kemungkinan lolos pemilu 2024 yang akan mengadakan munas besar tahun ini. Golkar dan PDIP. Munas besar biasanya itu bicara soal regenerasi kepemimpinan. Tapi apakah mungkin ada di PDIP? Kalau di PDI, ya could be. Tapi PSI gimana sih ini jadinya lolos gak sih? Dia aktif loh, gue baca tuh menggalang opini publik bahwa mereka akan lolos. Ya, bisa walaupun jadi dari quick count dia nggak lolos bro. Kalau quick count mah 0,0, lu percaya MOE-nya. Lu percaya hitungan logis manusia, Pak, ketika hari ini politik kita hari kan ini? Pertanyaannya kalau PSI percaya dengan quick count Pilpres, kenapa kemudian mereka tidak percaya quick count Pileg? Oh, mereka percaya. Mereka tuh menggalang opininya adalah lucu nih. Sampai di komen sama Mr. Burhan di X itu. Ya, jadi bicara soal plus 1% margin error itu loh, Pak. Enggak plus 1%, itu di bawah 1% margin error. Enggak, si PSI itu menjelaskan rumus margin error 3%-nya lembaga survei itu ya ditambahin aja gitu loh. Misalnya suara mereka hari ini 2,5 dengan margin error 3% berarti ditambah 3%. Padahal Burhanuddin itu menjelaskan nggak sesimpel itu loh, Pak. Jadi mereka percaya sebenarnya lembaga survei. Dan nggak 3% juga. Iya. MOE quick count itu di bawah 1%, Pak. Makanya kan justru cenderung turun kan. Jadi kalau misalnya 2,8 ya. 2,8 lah ya. Ya anggaplah tambah 1% ini masih 3,8, Bos. Belum 4.
Itu pakai hitung-hitungan awam itu ya? Dan nggak semudah itu juga. Itu pertanyaan gua kan, kenapa kalau pilpres mereka percaya, begitu pileg nggak percaya? Ya. Jawab itu, lo yang suruh jawab pertanyaan itu. Jawabannya suruh tanyakan ke Grace Natali gitu ya, bukan ke gua. Gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi tuh. Itu kalau PSI tiba-tiba lolos apa yang terjadi ya? Jadi partai yang ada di DPR. Partai-partai lain ngomel nggak ya? Bukan partai-partai lain, Pak. Ada yang dikorbankan kan pasti partai-partainya. Apa tuh maksudnya? Pertanyaan. Ya pasti partai yang hari ini ada di bottom 7 ya, maksudnya dua peringkat terakhir itu yang mungkin akan ngecek kan, karena pasti suara mereka kan yang entah mereka yang tergerus atau mereka juga tetap aman ya, nyaman ya. Ya, tapi kalau mau dibikin suasananya damai sih harusnya partai-partai yang sudah dipastikan lolos sampai terakhir ini kan P3 ya 4, sekian ya. 4,0 sekian. 4,0 sekian anggaplah lolos. Ya ditambahkan satu partai. Terus Itu berarti kira-kira gedung Nusantara 1 yang lantainya P3 itu berarti satu lantai dengan PSI itu, Pak. Nggak, lu percaya lolos nggak PSI? Logika manusia tidak. Terus lu pakai logika apa? Nah, selama ini kan Jeffrey Giovanni. dalam 1 tahun terakhir kan kita disajikan logika-logika yang tidak menggunakan logika manusia tuh, Pak. Itu sudah beyond kita tuh, Pak. Apa contohnya? Anda mau ngomong Gibran lagi, dia tuh wapres loh, jangan menghina gitu dong. Bahaya loh. Gua nggak ngomong. Anda pernah berpikir nggak orang dengan jabatan tinggi pernah diberhentikan karena diduga melanggar etik gitu kan, terus tahu-tahu bisa kembali lagi pasca pilpres? Itu logis nggak menurut lu? Menurut gue tuh aneh ya. Karena menurut gue dia nggak perlu jabatan itu lagi. Ya logis nggak? Enggak, ini bukan tentang logis nggak logis. Ya udah. Jadi kalau lu nanya sama gue, alam logika gue mengatakan tidak mungkin. Nah itu balik lagi tadi, ke makan gratis tuh tiba-tiba dibahas oleh Pak Jokowi. Kalau menurut gue sih nggak bener ya. Karena itu kan bukan program dia. Kalau dia mau siap-siap buat Pak Prabowo, ya nggak apa-apa sih. Jadi gue mau ngomong apa ya? Jadi sebetulnya gue against itu atau enggak ya kira-kira ya? Ya, nggak coba. jelas sih Mas Agil nih. Coba. Saya mendengarkan. Nggak, jadi menurut lo gimana itu si makan gratis itu? Boleh nggak Pak Jokowi mempersiapkan uang dari sekarang? Iya, kalau pakai argumennya Bahlil ya sah-sah saja, karena kan APBN yang sudah dibahas kan untuk APBN 2025. Pengguna APBN-nya adalah pemerintah mendatang. Gue ini sudah paling aman, Om Agil, di podcast ini. Gue selalu belain pemerintah nih. Iya kan? Kalau pakai logikanya itu gitu loh. Jadi ya... Emang ada yang logika yang lain? Ya logika yang lain kan apa urusannya presiden yang menjabat hari ini mempersiapkan program presiden mendatang, kan tidak ada. Yang harus dipersiapkan oleh presiden hari ini loh, bagaimana nanti sistem pelengserannya secara adatnya itu seperti apa, ya kan. Kayak Pak SBY ketika mempersiapkan Jokowi lah untuk mengisi kekuasaan di 2014. Jadi prosesinya itu seperti apa, seremoninya bagaimana. Gitu. Oke. Nah ini kira-kira jumlah menterinya Pak Prabowo nama nggak? Ya nggak tahu. Sekarang kan 34. Ya hak prerogatif presiden toh mau bikin berapa menteri dan kementerian. Baca tuh. Tebak aja gak? Berapa ya? Ya nambah lah, yang kerja banyak. Mas Agil, saya nanya dong. Kenapa gue kalau di podcast ini jadi yang nanya terus gitu? Jadi ibaratnya kalau di podcast yang lain tuh yang jadi narasumber kan saya ya. Yang menganalisa gitu. Nggak ada yang melarang lu. Sekarang gue yang nanya, dia terus udah bagian dari pemerintah. Jadi analisanya tuh itu dibutuhkan oleh Mas Agil tuh. Riga tolong netralisir Hendri Satrio ya. Kita dalam keadaan apa yang mesti dinetralisir, Bos? Gue ini sifatnya bertanya. Pertanyaan juga dari dia. Makanya gue ini kan protes. Berarti yang salah siapa? Kenapa gue di sini tuh dijadikan pihak yang bertanya? Padahal waktu gue join di Berisik ini, gue dijanjikan lo boleh menganalisa berbagai hal. Karena ngeri-ngeri sedap kita nih tuh, kalau tuh baca tuh Mas Agil tuh. Kalau Mas Hensat yang menjawab, ini kita agak ngeri-ngeri katanya gitu. Nah, emang kenapa? Ya nggak tahu, yang jawaban lu apa? Cara gue nanya sama lu.
Kira-kira jumlah kementerian di era Prabowo Gibran ada berapa? 36, Sekarang berapa? 34. Duanya lagi apa? Makan gratis 1, susu gratis 1. Oh, jadi makan dan susu dibedain nih? Kementerian makan gratis dan kementerian susu gratis? Lo pernah makan pakai susu? Setelah makan minum susu ya? Makan pakai susu. Mac and cheese? Enggak, gue tanya lo pernah? Cheese itu keju, Pak. Mac and cheese itu pakai susu ultra tau gak? Outside sekarang lagi model. Nggak pernah. Jadi sih bisa ya? Enggak, lo nggak pernah kan? Ya udah, kementerian juga udah bisa dong. Cuman 2 aja, nggak kurang. Enggak kan, yang lainnya ada udah. Kan Menteri Kepemudaan dan Olahraga bisa dipisah juga tuh, Pak. Itu ya Mas Ahaye tuh, yang di kan Mas Ahaye sekarang jadi ATR BPN. Terus ada tebak-tebakan tuh Mas Ahaye nanti Bertahan jadi nggak? menteri apa gitu di Prabowo. Ada yang bilang Menko Polhukam lah, ada yang bilang ATR BPN, ada yang bilang pokoknya jangan Menpora Mas, jangan. Kalau menurut lu? Kalau menurut gue dia ATR BPN oke kok. Kenapa nggak boleh Menpora? Ya janganlah itu. Udah lalu tuh orang pinter ya. Emang orang di Menpora orang apa? Lebih baik orang yang olahragawan lah, yang mengerti olahraga lah di Menpora itu. Siapa? Dan mengerti kepemudaan. Kurang muda Pak Ahaye. Ya jangan udah, dan aja ganti. Itu katanya Anies Baswedan kalau ditawarin dia mau jadi Menlu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada ring 1/2-nya Anies Baswedan. Beliau ada di mana sih sekarang? Lu nanya Ganjar dong ke gua, nanya Anies ke gua gimana sih? Gue nanya serius, Anies di mana sekarang? Ya gua nggak tahu. Dari tadi 5 menit yang lalu kontakan. Enggak. Ngaco nih Gil. Gue sekarang ngerti kenapa gue yang disuruh nanya. Ya kalau dia yang nanya, udah ngaco, yang kedua nggak berbobot. Pertanyaannya. Gue nanya Anies di mana, kok nggak ada kabarnya? Itu pertanyaan banyak orang loh. Anies Baswedan tuh kemana? Karena Ganjar itu sudah langsung bicara dia ke publik. Ini, aduh, hak angket gitu. Tapi kan tidak selalu berbicara di depan publik itu juga memiliki efek positif. Meskipun sudah dampak elektoral tidak mungkin dirasakan oleh semua pihak ya. Cuman pertanyaan gue tadi ke lu, kenapa Anies itu ada di mana? Karena Muhaimin itu masih sering ngomong, komentar. Nasdem melalui ya ketua umumnya langsung Surya Paloh juga masih beredar di publik. Bahkan sempat dipanggil sama presiden tuh kan. Tapi yang lucu tuh Pak soal Surya Paloh. Pasca dipanggil sama presiden ternyata dia juga turut-turut mendukung hak angket ya. Siapa? Surya Paloh. Tapi dia menunggu inisiatif dari PDI Perjuangan. Nah itu maksud gua kalau koalisi perubahan mau bikin aja, nggak usah nunggu-nunggu PDI Perjuangan. Ya itu kan sampean yang selalu ngomong terus tuh di media ya, tuh. mulai-mulai aja gitu. Menurut lu, analisa lu kenapa kemudian partai-partai di luar PDI Perjuangan hari ini tuh kesannya menunggu PDI Perjuangan yang menginisiasi duluan? Nah, itu menurut Padahal kan mereka secara partai mereka punya hak, ada di parlemen, suaranya juga cukup gitu loh. Kenapa harus nunggu PDI Perjuangan? Kalau menurut gua mereka nggak percaya diri. Kenapa? Mereka masih deg-degan sama Pak Jokowi. Sementara PDI Perjuangan sangat yakin dengan perjuangannya. Kalau menurut gue sih itu bisa diawali dari PKS ya, kemudian PKB, Nasdem. Jadi PKS itu juga nggak speak up kader-kader PDI Perjuangan ya untuk mendorong hak angket ya? Speak up kok. Speak up ya? Jadi mereka bagus juga. Itu tadi pertanyaan lu bagus tuh, Anies kemana ya? Itu ada lagunya nggak ya? Mencari Anies tuh. Kamu di mana? Kamu siapa? Diterpeng. Nggak ada udah loh. Tapi itu menarik ya. Anies itu nggak ada. Padahal sebetulnya lagi masa krusial ini. Kalau dia tiba-tiba mengatakan bahwa saya mau nanya nih ke KPU, siapa yang mau ikut? Itu mungkin orang-orang yang ngumpul di JIS tuh ngumpul lagi ya. Di depan Tapi KPU. itu kalau dalam hemat gua sekali lagi, inilah kelemahan. Sekali lagi ya, mungkin banyak kontroversial dengan pendapat ini. Kelemahan calon pemimpin, kalau kita berbasisnya dari ilmu politik, yang tidak didorong oleh tidak berasal dari akar partai politik. Sehingga pasca proses suksesi, ya
taringnya itu kan tergantung sama partai politiknya, Pak. Jadi maksud lo Kalau Anies Ganjar, sebaiknya masuk partai politik? saran gue iya. Partai politik apa? Iya menurut terserah lo? dia. Hari ini yang available buat dia kan hari ini ada Lo aneh Nasdem. banget sih, lo ngasih saran habis itu terserah. Duh, barusan gue ngomong ada Lo harus Nasdem, makan. ada PKS. Saran gue lo harus makan. Makan apa ya Mas Ria? Ya terserah. Yang penting makan. Pokoknya makan. Lihat tuh Ridwan Kamil hari ini, dia berani jualan lagi kan masuk Jakarta. Karena apa? Dia punya jubah sekarang, Pak. Golkar. Iya, tapi dia itu Persib, mau masuk Jakarta ada Persija, repot Nah, urusannya ini ntar, pertanyaan repot urusannya. jakmania. Itu Jakarta siapa aja ya? Ridwan Kamil, Sahroni, Erick Thohir, Kaisang. Ya Anies juga masuk kan masih. Oh Anies mau maju lagi? Banyak yang masih, kan baru 1 kali kan dia. Bisa kan masih. Oh, gitu. Ganjar bisa nggak sih? 2 kali? Nggak bisa, Udah nggak bisa ya? Meskipun beda provinsi nggak boleh ya? Nggak bisa. Nggak maksud gue, iya. Emang kok Anies maju lagi jadi gubernur? Coba Kan sebutkan. udah jadi pilpres, udah capres dia kok jadi gubernur lagi? Emang Nggak kenapa? kayak nyari-nyari kerja gitu. Ya itu bagian dari mencari kerja kan. Coba sebutkan 3 tokoh potensial calon gubernur DKI. Henry Satrio adalah nomor 1. 2 lagi. Ya lo mau nggak? Gue sebut nih. Mau siapa? Enggak, kalau lo mau nama lo gue sebut, gue sebut. Enggak. Gue nggak ada potensial. Henry Satrio, Ridwan Kamil, Sahroni, Kaisang, Erick Thohir. Keren. Siapa teman-teman siapa tuh coba? Hah? Gua sih Coba ya kita tanya, boleh Mas Agil? Kalau gue maju gubernur Jakarta, teman-teman setuju nggak? setuju dong. Setuju dong. Langsung pada nunduk. Ini ciri masyarakat Indonesia. Setuju aja dulu. Gawat. Ahok tuh maju lagi nggak ya? Ahok tuh bisa nggak sih? Karena Bisa. dia kan sebagai Oh iya udah pernah kriminal ya? kriminal masalahnya. Kalau gue tuh justru menarik tuh menanti salah satu orang yang hampir dia tidak punya musuh di pemerintahan. Dia adalah salah satu menteri Jokowi hari ini. Basuki. Tuh dia. Bisa. Bayangkan kalau Purnama. Basuki Hadi Mulyono. Ahok dong. Gimana Kan sih? menteri, Oh, iya. menteri. Basuki Hadi. Hadi Mulyono. Menurut lu gimana sosok itu, Pak? Enggak, gue lagi nyambungin nih. Kalau Basuki Satrio tuh oke katanya. Singkatannya Basuki apa? Hadi Mulyono dan Henry Bas. Satrio gitu. Hah? Kok disingkat apa? Basuki Satrio. Ya nggak usah disingkat sih. Cocok ya? Cocok. Nggak cocok buat Basukinya tapi Nah, kayaknya. emang Erick Thohir menurut lo nggak maju dia? Gue sih seneng tapi Menteri dia. tapi gini ya, ini gue sebagai insan bola ya. Dia mau maju politik tapi dia ketua PSI lah. PSSI tuh oke tuh. Ketua pengen dia. PSI? PSSI. Itu dia oke tuh. Gue sih oke tuh. Dia lagi melanjutkan proses banyak pemain naturalisasi yang lu kritik juga tuh kan. Iya gue kritik tuh. Jangan naturalisasi semua lah. Yang masyarakat pengen prestasi instan ya. Akhirnya ya Nah dulu itu gubernur Jakarta gimana? Basuki Hadi Mulyono, gua punya keyakinan itu dia akan dicalonkan loh ya, bukan jadi gubernur loh ya. Lo nggak yakin gue? Ya oke lah, Henry Satrio nomor 2 lah ya. Tapi dari partai apa? Nah ya kan itu pertanyaannya. Ridwan Kamil ini agak 50-50 gua karena dia pengalaman itu gimana ya? Ridwan Kamil ini karakternya tuh selalu showcase gitu loh, Bos. Maksud lo koper? Koper tuh apa? Showcase? Jadi dia itu Tunggu. Apa koper apa ya? Bahasa Inggris? Apa sih? Koper. Oh, suitcase. anjir gua nggak nangkep lagi. Ya itu gimana aja nih? Si showcase Iya, itu. Ridwan Kamil karena kayak misalnya waktu bursa pencapresan, nama Ridwan Kamil selalu beredar kan sama Sandiaga Uno, ya kan? Tapi kan nggak jebol, Pak. Tumpak seair. Muskurai. Ini gawat nih gede pohon. Sorry. Ridwan Kamil. Iya 50-50 bisa tapi masih ada peluang dia tidak jadi calon juga sebenarnya. Oke. Sahroni? Sahroni malah lebih berpeluang. Ya tapi kalau Anies maju kelihatannya Sahroni nggak maju. Ya masalahnya Nasdem mau nggak dorong Anies lagi. Mardani, Alisera, suara gede tuh.
Mardhani Alisera sama si Hidayat Nur Wahid. Menurut gue lebih logis Hidayat Nur Wahid daripada Mardhani Alisera. Secara tokoh kepemimpinan di PKS ya. Tapi kan butuh dorongan dari partai lain kan, Pak. Nggak bisa, PKS sendiri nggak bisa. Tapi sosok Hidayat Nur Wahid jauh lebih memungkinkan. Kalau Henry Satrio? Itu beyond. Paling memungkinkan beliau, Pak. Orang itu ya? Iya, Henry Satrio. Tapi partai apa? Semua partai itu mendukung dia. Mas Agil, itu kalau kita buka komunikasi dengan PSI melalui Bang Helmi gimana ya? Pencalonan Henry Satrio sebagai gubernur. PSI bisa ini nggak sih? PSI suaranya berapa sih di DKI ya? Banyak dia. Banyak DKI. Jadi bisa termasuk ini ya partai utama pengusung ya? Coba lu lobby tuh siapa? William ya siapa? Iya, PSI itu. Dulu William sih ada si Aditya ya? Michael tuh. Michael Sianipar. Bukan. Iya dong. Yang ke Perindo kan? Yang ke Perindo kan? Itu Perindo gimana ya? Kenapa nggak jadi lolos ya? Kenapa nggak jadi lolos? Iya. Ya wajar lah Pak. Terus dia ada Aiman, Yusuf Mansur. Si siapa tuh? Yang jangan pilih saya, I love you Dewi Persik. Aldi Taher. Aldi Taher. Ya popularitas itu kan tidak serta-merta mendongkrak elektabilitas toh. Meskipun suara mereka besar tapi kan ini kan soal suara partai. Ada kan beberapa tokoh yang suaranya besar tapi Vena Melinda. Dia Perindo kan. Itu kembaran lu Suaranya 10.000. masuk gak? Eriko Sutarduga. Masuk itu kayaknya. Masuk ya? Dia nomor 1 kan Dapil Jakarta Selatan. Namanya kalau dari seliweran TikTok suaranya Mas Hinton lebih banyak dari dia. Once tuh gede. Kan 1 dapil kan. Once. Once Mekel tuh gede. Nomor 2 itu. Nomor 2, nomor 3 Mas Hinton tuh bener sih. Nomor 7 Mas Hinton. Enggak, maksudnya suara perolehan suara kalau kemarin. Enggak, paling gede Mas Hinton. Yang kedua Mas Once Hinton ya? Mikel. Makanya gue tanya kakak lo itu, abang lo. Kayaknya Eriko Sutarduga tuh lolos enggak? PDIP itu kemarin 2 kursi dari situ ya. Ya Eriko sama Mas Hinton. Terus sekarang Mas Hinton nomor 1 nih. Kalau gue nggak salah iya deh. Waduh. Padahal Eriko yang DPP ya. Itu kalau kayak gitu gimana men? Gantian juga di PP atau gimana? Ya nggak tahu. Nggak tahu tanya saya. Ini apa gunanya kalau podcast ada dia nih kalau dia nggak tahu mulu? Coba ntar itu ya. Gimana ya kalau jadi gubernur ya gue? Udah coba siapa tuh? Calon gubernur DKI Jakarta yang paling memungkinkan. Tahun 2024 Enggak, itu juga kan? pertanyaannya terlalu luas. Menurut lu setuju nggak kalau gue maju jadi Ya, gubernur ya Jakarta boleh. gitu? Enggak, kalau itu kan jawabannya udah jelas. Antara iya dan tidak tuh mereka. Lu pengen jawaban iya berapa persen sih? Enggak, dari lu aja lah. Ini kan kita berlima nih, berempat Sangat lah. memungkinkan. Hah? Sangat memungkinkan. Bukan, lu setuju nggak? Lu kalau gua maju jadi gubernur Jakarta, lu milih nggak? Setuju. Milih enggak? Milih. Lu milih nggak? Tuh. Lu milih nggak mas? Jadi teman-teman sudah tahu ya yang dimaksud ketika pemilu 2024 sebagai bentuk intimidasi itu seperti apa modelnya. Sebentar. Saya mau pidato kemenangan dulu dong. Di podcast ini kan mayoritas gue nih. Terima kasih atas pilihan untuk menyemangati saya. Insya Allah nanti saya maju sebagai gubernur Jakarta 2024 kalau ada pilkadanya. Ada dong. Nah itu DKJ gimana? Oh iya ya DKJ ya. Iya DKJ ya. Kalau DKJ berarti nggak butuh pemilu ya, dipilih langsung sama Mas Gibran. Mas Gibran. Halo Mas Gibran. Henry Satrio. Jadi Anda sudah tidak mengkritik Mas Gibran lagi ya? Iya, orang banyak yang nggak tahu loh ya. Kalau yang nunjuk ini istana loh. Kalau DKJ ketok palu clear ya soal kepemimpinan. Saya kalau diberikan kepercayaan oleh Mas Gibran, saya siap. Siapa apa nih? Aduh, ya Allah, podcast macam apa ini? Ya sudah, teman-teman, terima kasih ya sudah hadir di sini. Sisakan coba pertanyaan buat teman-teman berisik. Kan tadi udah yang gue maju, oke enggak? Oh itu, bukan oke gas. Enggak oke apa enggak? Sip, terima kasih sudah hadir
dan menyaksikan saya dan Riga. Kita akan hadir lagi di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang lebih garang tentunya dan lebih kelihatan. Kali ini tamunya nggak kelihatan, nanti kita hadirkan tamu yang kelihatan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi dong. Udah deh, cuma berdua.